Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika bersama Pak Faiz ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang gelombang berjalan. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutannya yaitu tentang gelombang stasioner. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa cukup. Ya, gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini disebut juga sebagai gelombang berdiri ya. Atau juga disebut juga sebagai gelombang diam. Kenapa dia disebut sebagai gelombang berdiri? Karena dia itu bentuknya memang seperti lagi berdiri gelombangnya. Kenapa juga disebut sebagai gelombang diam? Ya karena dia sebenarnya dia merambat. Kalau merambat itu kan artinya bergerak gitu ya. Tapi rambatannya itu dia bolak-balik sehingga nanti dia terlihat seolah-olah sedang diam seperti itu. Nanti ada videonya akan kita bahas ya, akan kita simak sama-sama. Nah, kemudian ketika merambat, gelombang stasioner itu amplitudonya akan berubah-ubah di sepanjang titik yang dilaluinya. Jadi, amplitudonya itu akan berubah. Nanti suatu saat nanti amplitudonya akan besar, suatu saat nanti amplitudonya juga akan kecil gitu. Jadi dia berubah-ubah setiap saat gitu ya. Tetapi frekuensinya akan tetap sama ya. Nah, amplitudo yang berubah-ubah tadi itu nanti kita akan mengenal ada istilah yang namanya perut dan simpul. Kalau perut itu nanti dia berarti amplitudonya bernilai maksimum, berarti paling besar ya. Sementara kalau simpul dia akan bernilai yang minimum, berarti amplitudo yang paling kecil. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian gelombang stasioner ini merupakan superposisi atau gabungan antara dua buah gelombang berjalan yang berlawanan arah, ya. Jadi kalau ada dua buah gelombang berjalan yang identik gitu ya, tetapi kemudian dia berlawanan arah, maka nanti dia akan membentuk sebuah gelombang stasioner. Jadi kalau misalnya ada gelombang berjalan nih, gelombang berjalannya itu bergerak dengan arah ke kanan misalkan seperti ini ya, ke kanan dengan amplitudo sekian. Nah, kemudian dia mengenai dinding pemantul misalkan di sini ada dinding pemantulnya. Nah, nah ketika dia terkena dinding pemantul maka nanti dia akan kembali berlawanan arah dari arah semula. Nah, maka nanti akan terbentuk gelombang stasioner. Nah, jadi gelombang stasioner itu bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak ada video. Coba disimak dulu ya. Dan nanti talinya ini akan digetar-getarkan. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada talinya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah sumber getaran di sini, ya bergerak naik turun, lalu ada tali diikat gitu ya. Nah, kemudian tali ini kita pegang, maka nanti kan gelombangnya itu akan merambat ya dari sebelah kiri, kemudian dia merambat ke sebelah kanan. Ketika ketemu dengan jari kita di sini, gitu ya, berarti kan dia akan mengenai bidang pemantul. Nah, ketika terpantul, maka dia akan berbalik arah. Sekarang dia merambat ke kiri. Nah, ketika dia sudah mencapai amplitudo yang sama, kemudian frekuensinya juga sama, tetapi arahnya berlawanan, maka akan terbentuk sebuah gelombang stasioner seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, gelombang stasioner sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya gelombang stasioner ujung terikat dan ada yang namanya ujung bebas. Kalau ujung terikat itu bentuknya seperti ini. Karena ketika dia mengenai bidang pemantul, nah bidang pemantulnya ini ternyata dia terikat talinya di sini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang ujung bebas berarti nanti dia
ujung sini dia akan bebas bergerak naik turun. Nah, jadi di sini dia akan terikat kalau yang ujung terikat. Nah, kalau yang ujung bebas berarti di sini akan bergerak bebas naik. Sekarang kita bahas dulu yang pertama yang tentang gelombang stasioner ujung terikat. Nah, jadi misalkan ini ada sebuah sumber getaran di sebelah sini. Kemudian ada tali, lalu talinya ini kita getarkan. Nah, maka nanti akan terbentuk gelombang datang kan. Nah, ketika dia mengenai bidang pemantulnya dan bidang pemantulnya di sini dia terikat, maka nanti akan timbul yang namanya gelombang pantul. Nah, kemudian gelombang datang dan gelombang pantul ini masing-masing punya rumus. Rumusnya itu seperti yang gelombang berjalan yang udah kita pelajari minggu lalu ya. Maka nanti akan ada yang namanya YD. YD itu berarti dia adalah simpangan untuk yang gelombang datang. Sementara yang YP itu adalah simpangan untuk gelombang pantul. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, YD itu adalah A sin omega T min KX. Kemudian kalau YP itu adalah negatif A sin omega T plus KX. Kenapa di sini dia ada muncul negatif? Ya karena kan gelombang datangnya ini ke arah kanan merambatnya, ya kan? Kalau misalkan dia ke arah kanan kan berarti nanti tandanya K ini negatif. Sementara untuk yang gelombang pantul bertanda positif karena dia merambatnya ke arah kiri. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kan udah dibilang ya bahwa gelombang stasioner itu merupakan gabungan antara dua buah gelombang berjalan. Kalau dia bergabung ya berarti nanti ini akan dijumlahkan YD dan YP-nya. Sehingga kalau kita mau mencari persamaan simpangan pada sebuah gelombang stasioner, kita tinggal tambahkan YD ditambah dengan YP. Ya. Nah, YD kita ganti dengan A sin omega T minus KX, ditambah dengan YP-nya adalah negatif A sin omega T plus KX gitu ya. Nah, ketika ini kita jumlahkan dengan menggunakan matematika gitu ya. Nah, ini nanti ada penurunan rumusnya ini agak panjang. Tapi nanti dia akan jadinya seperti ini ya. Y akan menjadi 2A sin KX cos omega T. Ini ya. Jadi Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Oke, jangan sampai salah ya, karena nanti rumusnya ini mirip dengan yang ujung bebas, tapi kalian saya harap jangan sampai salah ya. Nah, di mana Y itu adalah simpangan pada gelombang stasioner, satuannya meter. Kemudian A itu adalah amplitudo dengan satuan meter. K itu sama seperti sebelumnya bilangan gelombang, satuannya adalah per meter. X adalah jarak suatu titik dari asal getaran. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu titik di sini, berarti X-nya itu adalah dari asal getarannya di sini. Nah, ini adalah X sama seperti sebelumnya. Ya. Satuannya juga meter. Kemudian omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon, dan T adalah waktu bergetarnya dalam satuan sekon. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan amplitudo pada gelombang stasioner ujung terikat, ya, maka nanti ini akan dibagi. Ada yang namanya amplitudo stasioner dan ada amplitudo maksimum. Kalau kita mau menentukan amplitudo stasionernya, maka kita bisa gunakan rumus AS itu sama dengan 2A sin KX. Jadi kita bisa ambil dari sini. Tadi kan persamaannya seperti ini ya. Nah, AS-nya tuh yang ini di depan. 2A sin KX itu akan menjadi amplitudo gelombang stasionernya pada suatu titik. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya, ini panjang talinya misalkan 5 meter gitu ya. Nah, pada titik yang berjarak 3 meter misalkan dari asal getaran, berapakah amplitudonya? Nah, maka nanti kita boleh gunakan rumus yang ini. AS sama dengan 2A sin KX, di mana X-nya itu bernilai 3 meter tadi. Ya, dia berasal dari asal getarannya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa amplitudo maksimumnya, ya amplitudo maksimumnya itu pasti bernilai 2A yang di depannya ini. Nah, ini adalah amplitudo paling maksimumnya. Jadi kalau misalkan amplitudonya diketahui gelombang berjalannya amplitudonya misalkan 10 cm gitu ya. Nah, kemudian ditanya berapakah amplitudo maksimum dari gelombang stasioner ini? Nah, maka dia nilainya pasti 2 kali 10 cm tadi. Ya berarti amplitudo maksimumnya adalah 20 cm. Ya, paham ya? Jadi harus bisa bedakan antara amplitudo yang gelombang stasioner atau amplitudo maksimum. Ya. Kemudian, bagaimana kalau misalkan kita mau menentukan letak perut dan simpul pada gelombang stasioner yang ujung terikat, ya. Nah, kalau misalkan kita mau menentukan letak perut dan simpul, ingat dulu ya bahwa
Simpul itu adalah titik yang memiliki amplitudo minimum. Kemudian perut itu adalah titik yang memiliki amplitudo maksimum sebaliknya. Ya. Kalau dia memiliki amplitudo minimum, maka simpangannya itu akan bernilai 0. Berarti nggak ada simpangannya. Ya. Jadi minimum itu pasti 0. Tapi kalau yang maksimum berarti simpangannya akan bernilai 2A. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi. Ya, jadi A max itu pasti 2A. Ya. Nah, kemudian kita harus bisa menentukan juga di mana sih letaknya perut dan di mana sih letaknya simpul. Kalau simpul, ya, kan tadi ketika dia Y-nya bernilai 0. Berarti kan di sini nih. Nih, ada simpul. Di sini juga ada simpul. Di sini ada simpul. Di sini ada simpul. Dan di sini juga ada simpul. Nah, pada titik-titik tersebut itu kan kita bisa tahu bahwa di situ itu simpangannya sedang bernilai 0. Tidak ada simpangannya. Ya, maka ini akan kita sebut sebagai simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3, di sini akan jadi simpul 4 dan di sini akan jadi simpul 5. Dan seterusnya nanti kalau misalkan dia lebih panjang lagi, ya. Sementara perut berarti amplitudenya maksimum. Di mana itu? Di sini. Nah, ini kan dia bernilai maksimum nih dari sini sampai ke bawah. Nah, ini. Nah, ini adalah perut. Nah, ini perut yang pertama, ya. Ini perut yang kedua, dan kemudian ini ada lagi perut yang ketiga, di sini ada perut yang keempat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menentukan letak simpul dan perutnya. Kalau misalkan kita ditanya dalam soal, misalkan ditanya letak simpul keduanya di mana? Letak simpul kedua itu ada rumusnya. N dikurang 1/2 dikali dengan lambda. Di mana N-nya itu adalah keberapanya. Jadi kalau misalkan ditanya simpul kedua, ya berarti S2. Maka nanti N yang di sini itu akan diganti dengan 2. Berarti 2 dikurang 1 dibagi 2, dikalikan lambda. 2 kurang 1 kan 1. 1/2 ya berarti kan setengah. Maka setengah lambda. Maka letak simpul keduanya itu ada di setengah lambda. Nah, setengah lambda itu yang mana? Kan kemarin udah belajar bahwa satu lambda itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Ya berarti kan kalau satu lambda itu satu, ini satu lembah ya, dan ini satu bukit. Nah ini kan satu lambda. Nah berarti simpul kedua di mana tadi? Di setengah lambda kan? Setengah lambda itu di mana? Kan di sini setengah lambda, di sini kan? Nah berarti kan betul aja S2-nya itu ada di setengah lambda. Seperti itu. Ya. Nah kalau mau mencari yang perutnya itu adalah rumus ini. 2N kurang 1/4 dikalikan dengan lambda. Kalau perut kedua di mana, Pak? Perut kedua berarti 2 kali 2 dikurang 1. 2 kali 2 kan 4. 4 dikurang 1 berarti 3. Berarti perut kedua itu adalah di 3/4 lambda. 3/4 lambda itu ada di mana? Kan kalau yang ini, dari sini sampai sini, itu kan 1 lambda ya. Kalau tengah-tengahnya berarti kan setengah, ya kan? Nah, kalau 3/4 berarti kan di sininya, ya kan? Nah, ini kan 1/4, ini 1/4 lagi, ini 1/4 lagi, ya berarti kan 3/4 di sini. Nah, berarti betul aja ya, bahwa perut keduanya terletak di 3/4 lambda. Ya. Nah, tapi saya tidak mau mengajari kalian untuk menghafal rumusnya ini. Kenapa? Karena kalau kalian menghafal rumusnya ini, maka nanti biasanya akan lupa dan sering terbolak-balik. Ya, jadi saya tidak menganjurkan kalian untuk menghafal rumus ini. Nggak usah. Ya. Terus gimana dong kalau misalkan kita mau menentukan letak perut dan simpul pada suatu gelombang stasioner? Nah, caranya itu akan lebih mudah kalau kalian bisa menggambarkan gelombangnya, ya. Jadi harus punya pemahaman yang benar-benar kuat terhadap gelombang stasioner tersebut. Jadi kalau misalkan gelombang stasioner nih ujung terikat, ya berarti kalian harus bisa gambarkan. Berarti dia ada titik asal getar, kemudian dia merambat dan di ujungnya terikat seperti ini lalu dia balik lagi. Gitu ya. Nah, untuk menentukan letak simpulnya misalkan, letak simpul pertama itu ada di mana? Letak simpul pertama kan di sini. Simpul kedua di sini. Kalau di sini berarti kan dia masih 0 lambda kan, ya. Berarti ini masih ada di 0 lambda. Itu simpul yang pertama, ya. Kalau simpul kedua di sini tadi kan setengah lambda ya. Berarti ini adalah 1/2 lambda, ya. Simpul ketiga di sini. Simpul ketiga kan ini pas di lambda kan. Kalau ini di lambda berarti kan di 1 lambda ya. Berarti di lambda saja. Atau saya tulis 2/2 kan boleh, ya. 2/2 lambda.
Simpul ketiga di mana? Di sini. Simpul keempat ya. Simpul keempat di mana? Di sini. Ini sudah berapa lambda nih? Ini 1, ini setengah. Berarti kan 1,5 lambda. Kalau 1,5 lambda itu kan sama aja dengan 3/2 lambda. Nah, berarti kan kelihatan nih polanya. Ini 0, 1, 2, 3, 11 nih pasti 4. Ini 4/2 lambda. Seterusnya berapa? Pasti 5/2 lambda. Dan seterusnya. Ya. Kalau ini saya kasih per 2 juga boleh aja kan? Sama aja ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini polanya itu, dia itu mulai dari bilangan 0, kemudian 1, 2, 3, seterusnya, lalu dikalikan dengan setengah lambda. Gitu kan. Nah, dalam matematika, bilangan yang dimulai dari 0 itu kan namanya bilangan cacah kan. Nah, berarti untuk mencari simpul pada sebuah gelombang stasioner ujung terikat itu adalah bilangan cacah dikali dengan setengah lambda. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ditanya nih, letak simpul ke-7 ada di mana? Gitu ya. Simpul ke-7 ya berarti kita harus cari bilangan cacah yang ke-7 itu berapa? Gitu ya. Caranya gampang. Kalau cacah ke-7 ya pasti 6. Ya kan? Karena dia mulai dari 0 kan. Nah, berarti ini pasti 6 dikalikan dengan setengah lambda. Kan gitu. Ya. 6 kali setengah berapa? 3. Ya berarti nanti simpul ke-7 itu ada di 3 lambdanya. Nah, berarti nanti kalau ada soal, berarti kan harus cari dulu lambdanya berapa, atau siapa tahu mungkin lambdanya sudah diketahui dalam soal, gitu ya. Nah, baru nanti kalau misalnya simpul ke-7 ya berarti 3 kali lambdanya. Ya, itu simpul. Ingat ya, kalau simpul itu adalah bilangan cacah dikalikan dengan setengah lambda. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau perut? Kalau perut, lihat perut pertama. Perut pertama ini terletak di berapa lambda? Kalau sini ke sini, itu kan berarti setengah kan? Nah, kalau perutnya ini, berarti kan dari sini ke sini setengahnya lagi. Berarti setengahnya setengah itu berapa? 1/4. Ya, jadi kalau setengahnya setengah itu adalah 1/4. Berarti perut pertama terletak di 1/4 lambda. Sekarang bagaimana kalau perut kedua? Nah, perut kedua tadi kita udah cari, ya kan? Ini setengah, tambahin 1/4, berarti kan 3/4 kan? Berarti ini 3/4 lambda. Tuh ya. Kalau perut ketiga di sini, berarti berapa ini? Ini sudah 1 lambda. Ditambahin 1/4. 1 tambah 1/4 berapa? Tambah 1/4 itu adalah 5/4 lambda. Nah, seterusnya berapa? Coba kita lihat polanya. Ini 1, 3, 5. Habis 5 kira-kira berapa? Habis 5 pasti 7/4 lambda. Seterusnya berapa? Pasti 9/4 lambda. Dan seterusnya. Ya. Nah, dalam matematika, kalau bilangan 1, 3, 5, 7, 9, ini disebut sebagai bilangan ganjil. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari perut pada stasioner ujung terikat itulah bilangan ganjil dikalikan 1/4 lambda. Ya. Kalau misalkan yang ditanya adalah perut ke-7 gimana, Pak? Ah, perut ke-7. Ya berarti kita harus cari bilangan ganjil yang ke-7 itu berapa? Bilangan ganjil ke-7 ya berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya kan? Yang ke-7 itu berarti 13. Nah, berarti nanti 13/4 dikalikan dengan lah. Ya. Nah, kalau menurut saya ini lebih gampang. Kenapa? Pertama, kalian dituntut untuk bisa memahami konsepnya dulu. Ya, karena kalau misalnya nggak paham konsepnya, ya berarti bakalan susah terus selamanya. Percuma juga kalau misalkan kalian eh, hafal rumus ini, tapi konsepnya itu nggak paham, akan percuma. Ya, jadi menurut saya lebih baik pahami konsepnya, baru gunakan cara yang ini saja. Ya, jadi ingat ya, kalau mau cari simpul itu adalah cacah kali setengah lambda, sementara kalau mau cari perut itulah ganjil dikalikan dengan 1/4 lambda. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut dulu. Sekarang kita ke gelombang stasioner ujung bebas. Kalau ujung bebas, sebenarnya mirip saja seperti sebelumnya, ya, tetapi pada ujung pemantulnya ini, talinya ini bergerak bebas. Gimana caranya kok talinya ini bisa bergerak bebas? Biasanya
Misalkan kita punya sebuah cincin, kemudian cincinnya itu diikatkan pada tali, gitu kan. Nah, lalu ada tiang misalkan di sini. Nah, lalu talinya itu kita masukkan ke dalam tiang. Di sini ada penggetar, ada sumber getaran. Ya, digetar-getarkan, maka nanti di sini dia talinya akan bergerak naik turun juga. Makanya disebut sebagai ujung bebas. Karena dia akan bebas bergerak turun. Ya. Nah, kemudian nanti sama, dia akan terbentuk gelombang pantul juga ya. Ada gelombang datang, kemudian gelombang pantul. Ya. Nah, kemudian gelombang datang ini rumusnya, gelombang pantul ini rumusnya. Kalau kita mau cari persamaan gelombang stasionernya, berarti tinggal dijumlahkan, maka dia akan jadi seperti ini. Ya, Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Ya, hati-hati, jangan sampai terbalik. Karena tadi kan kalau yang ujung terikat, itu berarti dia kan 2A sin KX ya, cos omega T. Tapi kalau yang ujung bebas, cos KX kali sin omega T, dia terbalik. Oke. Nah, ini juga sama semua keterangannya ya. Yaitu apa dan seterusnya sampai T itu tetap sama. Ya, yang membedakan hanyalah kalau yang terikat tadi di sini dia sin-nya temanan sama KX, kemudian cos temanan sama omega T, tapi kalau yang ujung bebas sebaliknya, cos yang temanan dengan KX dan sin yang temanan dengan omega T. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau mau cari amplitudonya, nah berarti caranya sama seperti tadi. Kalau kita mau cari amplitudo stasionernya, ya berarti kita tinggal ambil dari sininya saja. Ya kan? Maka A stasionernya itu adalah 2A dikalikan dengan cos KX. Amplitudo maksimumnya tetap sama, kita ambil 2A-nya saja. Karena nilai cos juga pasti tetap 1 kan maksimumnya kan. Ya. Oke, jadi yang membedakan itu ya. Lalu kalau mau menentukan letak perut dan simpul pada ujung bebas gimana? Nah, kalau mau menentukannya mirip, cuman dia dibalik. Nah, coba kita lihat rumusnya. Rumusnya kan terbalik nih. Kalau tadi kan yang simpul itu dia yang n kurang 1 dibagi 2. Nah, sekarang dia terbalik. Yang simpul dia 2n kurang 1 dibagi dengan 4. Gitu ya. Oke. Terus, gimana Pak kalau misalkan kita mau cari dengan cara yang seperti tadi? Caranya juga sama ya. Misalnya nih kita nggak pakai yang ini ya. Nanti dia bakalan terbalik juga. Ya, misal kita mau cari yang simpul dulu ya. Simpul pertama. Simpul pertama terletak di mana? Di sini kan. Ini simpul kedua, ini simpul ketiga dan seterusnya. Simpul pertama ini terletak di berapa lambda? Nah, ini kan masih seperempat lambda kan? Nah, berarti ini seperempat lambda. Selanjutnya di sini pasti 3/4 lambda. Dan di sini adalah 5/4 lambda dan seterusnya. Nah, berarti sama ya. Untuk mencari simpul itu berarti dia adalah ganjil dikali dengan 1/4 lambda. Nah, tapi kalau tadi yang di ujung terikat, dia kan terbalik. Kalau mau cari perut, baru yang ganjil 1/4 lambda kan. Nah, sementara untuk mencari perut, nah, perut pertamanya kan terletak di sini nih. Berarti kan masih 0 lambda nih. Ya, berarti terletak di 0 lambda. Yang kedua di mana? Perutnya di sini. Nah, berarti kan ini 1/4 ditambah 1/4 kan setengah. Setengah lambda. Nah, terus yang di sini berapa nih? Berarti kan ini 1/4, ini setengah, kemudian ini 1/4. Berarti kan 1. Nah, ini 2/2 lambda, boleh dong saya tulis. Selanjutnya berapa? Pasti 3/2 lambda, dan seterusnya. Nah, berarti caranya sama. Ini adalah bilangan cacah dikali dengan setengah lambda. Gitu ya. Jadi, hati-hati. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Nah, supaya nggak terbalik, gimana? Supaya nggak terbalik, ya memang kalian harus benar-benar memahami konsepnya ini. Harus bisa membedakan gambarnya. Ya, dan bisa menentukan, oh letak perut pertama itu di 0 lambda nih kalau yang ini. Kalau yang satunya berarti terletak di 1/4 lambda perutnya, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Tapi ini ada beberapa hal penting sebelum kita akhir materinya. Ya. Nah, jadi kalau kita supaya tidak terbolak-balik ya, supaya tidak terbolak-balik, boleh nih pakai apakah ini singkatan sinta terikat di kos bebas ya. Kalau sinta terikat di kos bebas, sinta sin itu menyatakan sin.
Kalau dia sin duluan, maka nanti dia adalah yang ujung terikat. Ya, tadi kan udah saya bilang, jangan sampai terbalik rumusnya. Nah, cos bebas berarti kalau misalkan dia cos yang duluan, berarti nanti dia adalah persamaannya untuk yang stasioner ujung bebas. Ya. Nah, sementara Kx dan omega t itu tidak pernah terbalik. Ya. Yang terbalik itu adalah sin dan cosnya. Ya. Oke, jadi misalnya kayak ini nih. Y sama dengan 2A cos Kx sin omega t seperti ini. Nah, karena dia cos duluan, ya, cos Kx itu duluan, cos bebas, ya kan? Nah, berarti ini adalah persamaan untuk ujung bebas. Gitu. Oke? Nah, sementara yang ini 2A sin Kx. Nah, sinta terikat, berarti sinnya itu terikat. Nah, berarti ini adalah untuk yang ujung terikat. Hati-hati untuk menentukannya. Ya, jadi diingat ya, ini sinta terikat di cos bebas. Oke. Nah, kemudian ada lagi hal yang penting. Kalau misalkan ditanya di soal itu, di mana di manakah letak perut yang berurutan atau simpul yang berurutan? Nah, kalau kita lihat, mau dia ujung bebas ataupun ujung terikat, perut berurutan maupun perut simpul yang berurutan itu letaknya sama. Misalkan kalau simpul berurutan berarti kan antara simpul 1 dengan simpul 2 atau simpul 2 dengan simpul 3 atau perut 1 dengan perut 2 itu kan berurutan ya. Nah, kalau ditanya seperti itu berarti dia antar simpul atau antar perut yang berurutan nilainya pasti setengah kali lambdanya. Ya, setengah dikalikan lambda. Karena kan dari simpul 1 ke simpul 2 ini jaraknya setengah lambda. Ya kan? Dari simpul 2 ke simpul 3 jaraknya juga setengah lambda. Hal yang sama untuk perut 1 ke perut 2. Ini seperempat lambda, ini seperempat lambda, berarti kan setengah lambda juga. Ya. Tapi kalau yang ditanyakan itu adalah perut dan simpul yang berurutan. Ya. Misalkan gimana? Misalkan antara perut 1 dengan simpul 1. Itu kan berurutan. Atau perut 1 dengan simpul 2. Itu kan berurutan. Ya. Berarti kan itu seperempat lambda. Itu ya, paham ya? Jadi kalau dia antar simpul atau antar perut, berarti dia setengah lambda. Tapi kalau dia perut dan simpul yang berurutan, berarti nanti dia adalah seperempat lambda. Seperti itu ya. Oke. Dan ada satu lagi hal yang penting, tapi di sini ketutup ya. Jadi gini, untuk letak simpul dan letak perut itu diukurnya dari ujung pemantulnya. Ya, jadi kalau misalkan ditanya simpul ke 7 misalkan ya. Ditanya kan simpul ke 7. Berarti simpul ke 7-nya itu diukurnya dari ujung pemantulnya di sini, dari ujung terikatnya atau dari ujung bebasnya. Ya, bukan dari asal getarannya, bukan dari sini. Paham ya? Oke, jadi letak simpul dan letak perut mau menggunakan rumus yang ini atau yang ini sama saja, itu diukurnya dari ujung pemantulnya, bukan dari asal getarannya. Karena kadang-kadang ada soal yang nanya, berapakah letak simpul ketujuh dari asal getaran? Nah, berarti nanti harus dicari dulu simpul ketujuh pakai rumus ini, maka nanti kurangin panjang talinya berapa dikurangi dengan simpul tujuhnya ini seperti itu. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah dari asal getaran, nanti ada langkah keduanya, yaitu harus mengurangkan panjang tali dengan letak simpul atau perut. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian ini adalah key points dari pertemuan kita. Yang pertama, gelombang stasioner itu memiliki amplitudo yang berubah, tetapi frekuensinya tetap. Itu ya. Amplitudo berubah di sini maksudnya dia berubah antara nilai minimum dan maksimum. Jadi kadang dia minimum, kadang dia maksimum. Kadang nilainya kecil, kadang nilainya besar pada satu titik yang sama. Ya. Sementara kalau yang gelombang berjalan kemarin kan dia selalu tetap ya. Di titik itu ya segitu-gitu aja nilainya. Nah, kalau ini dia berubah-ubah. Kadang dia kecil, kadang dia besar. Ya. Nah, kemudian untuk mengingat persamaan simpangan, boleh diingat nih ya, sinta terikat di cos bebas. Ya, jadi kalau dia sin Kx duluan, maka dia di ujung terikat. Tapi kalau cos Kx yang duluan, berarti dia di ujung bebas. Oke. Nah, untuk mengingat simpul dan perutnya, ingatin ya, kalau cacah itu dikalikan setengah lambda, kalau ganjil dikalikan dengan seperempat lambda. Ini nggak pernah ketukar. Ya, cacah setengah lambda dan ganjilnya seperempat lambda. Nah, nanti kalau mau menentukan kapan dia disimpul yang pakai cacah atau kapan simpul yang pakai ganjil, ya, nah itu kalian harus mengingat gambarnya.
Ya, kalau ujung terikat, di sini kan diikat nih, simpul pertama nih. Ya kan, simpul pertama di 0. Oh, 0 itu berarti dia cacah, maka gunakan nanti cacah setengah lambda. Tapi kalau ujung bebas, berarti kan di apa? Di titik pertamanya itu kan ada perut kan? Perut pertama itu dia di 0 lambda. Nah, berarti ntar untuk perut pakai yang cacah. Oke? Dan terakhir, yang paling penting ini adalah letak simpulan perut itu diukurnya dari ujung pemantul, bukan dari asal getaran. Ya, ingat ya, dari ujung pemantul, dari ujung terikatnya atau ujung bebasnya, bukan dari asal getaran. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan latihan soal, ya, ini contoh soal. Tapi untuk latihan soalnya akan Bapak pisah videonya. Jadi nanti kalau misalkan mau tinggal lihat latihan soalnya bisa lihat di video satunya. Oke, untuk materinya diakhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.